Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Regi Prasian. Saya Robin Hamdani. Saya Rian Turus Kalima. Saya Siska Karamani. Saya Rusna Mutiara. Saya Dila Nur Halimah. Di sini kami dari kelompok 2, mata kuliah belajar dan pembelajaran akan menjelaskan mengenai proses belajar individu, pembelajaran formal dan pembelajaran informal. Dengan adanya video pembelajaran ini, kami harap teman-teman semua dapat menambah pengetahuan, meningkatkan wawasan tentang proses belajar individu, pembelajaran formal dan informal yang akan kami jelaskan di dalam video ini. Baik, langsung saja kita ke video. Let's go! Proses belajar individu merupakan tahapan yang dilakukan oleh seorang individu untuk merubah kepribadiannya, di mana perubahan tersebut diperlihatkan melalui adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari kepribadian manusia, seperti misalnya peningkatan pengetahuan, kecakapan, sikap, pemahaman, kebiasaan, daya pikir, keterampilan, serta berbagai macam kemampuan lainnya. Pada proses belajar individu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan segala faktor yang muncul dari dalam individu, serta dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Beberapa faktor internal tersebut yaitu meliputi faktor fisiologis yang merupakan segala faktor yang berkaitan dengan keadaan fisik dari individu, seperti jasmani, mata, dan telinga, serta faktor psikologis yang merupakan faktor-faktor di mana keadaan psikologis seseorang dapat mempengaruhi proses belajar. Contohnya seperti motivasi, kecerdasan, minat, bakat, dan sikap. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses belajar individu yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala faktor yang muncul dari kondisi lingkungan sekitar yang mana dapat mempengaruhi proses belajar seorang individu. Beberapa faktor eksternal tersebut mencakup faktor lingkungan sosial yang merupakan faktor-faktor yang meliputi keluarga, masyarakat, dan sekolah, serta faktor lingkungan non-sosial yang merupakan seluruh faktor yang meliputi instrumental, mata pelajaran, dan lingkungan alamiah. Berikut adalah contoh proses belajar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mahasiswa yang sedang mempresentasikan materi di depan teman-teman sekelasnya menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut sedang berada pada tahap proses belajar meningkatkan kemampuan public speaking yang dipengaruhi faktor internal, berupa faktor psikologis, yang mana mahasiswa tersebut termotivasi untuk mencoba berani dalam menjelaskan sebuah materi, sehingga harapan ke depannya kemampuan public speaking yang dimilikinya dapat lebih meningkat. Pembelajaran formal merupakan proses belajar yang terstruktur dan terorganisasi di dalam lingkungan pendidikan resmi. Pembelajaran formal ini mencakup sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan institusi pendidikan lainnya yang mengikuti kurikulum dan metode pengajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran formal ini memiliki banyak manfaat terhadap peningkatan kualitas dari seorang individu. Beberapa manfaat dari pembelajaran formal yaitu meliputi pembelajaran formal memberikan siswa pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka di pasar kerja. Pendidikan formal juga berkontribusi pada pengembangan karakter, nilai, dan etika, serta siswa sebagai seorang individu yang telah menerima pendidikan formal yang baik, cenderung menjadi pembuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Berikut adalah contoh pembelajaran formal. Pembelajaran formal seringkali melibatkan guru atau instruktur yang memandu siswa melalui materi pelajaran tertentu. Pembelajaran formal juga mencakup penilaian dan pengukuran yang terstruktur untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa. Pelajaran informal. Pelajaran informal merupakan pembelajaran yang tidak terstruktur. Hal ini dikarenakan pembelajaran informal adalah proses belajar yang terjadi secara alami dan spontan dalam kehidupan sehari-hari
tanpa adanya struktur atau kurikulum yang formal. Pembelajaran informal dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, atau bahkan melalui pengalaman pribadi. Pada hakikatnya, pembelajaran informal ini sangat penting, sama halnya seperti pembelajaran formal. Hal ini dikarenakan pembelajaran informal memiliki banyak manfaat, yaitu pembelajaran informal seringkali lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan pembelajaran formal, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan minat individu. Banyak keterampilan praktis, seperti memasak, memperbaiki barang, atau berbicara di depan umum, dipelajari melalui pembelajaran informal. Dapat mengembangkan pemahaman mereka tentang budaya, nilai, dan norma sosial. Serta pembelajaran informal di tempat kerja dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk maju dalam karir mereka. Berikut adalah contoh pembelajaran informal melalui media dan teknologi. Contohnya, internet dan sumber daya digital lainnya memberikan akses luas terhadap informasi dan peluang pembelajaran. Orang dapat belajar dari video tutorial, kursus online, atau forum diskusi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai proses pembelajaran individu, pembelajaran formal, dan pembelajaran informal. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terakhir, apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kami sampaikan selama video berlangsung, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.